Halo, kembali lagi bersama dengan kami dalam channel YouTube official Yosias Bonane Pasa, tentunya dalam komunitas Jaringan Pemuda Cakap Hukum atau Jangan Pecah. Bagi teman-teman, kembali kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar interaksi kita dalam channel ini lebih dekat dan lebih membangun untuk arah yang lebih baik ke depan. Nah, teman-teman, permohonan maaf kami perlu sampaikan bahwa baru kali ini kami boleh melanjutkan untuk memberikan konten-konten yang mengedukasi kepada teman-teman karena beberapa waktu lalu sempat vakum dengan alasan yang tentunya ada beberapa kegiatan yang perlu kami atur untuk diprioritaskan. Nah, tapi kami pastikan bahwa kami akan tetap memberikan konten-konten yang edukatif kepada teman-teman uh, sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, teman-teman, kali ini dengan topik hukum yang menarik, saya akan mencoba memberikan sajiannya kepada teman-teman, yaitu apakah pernikahan dini melanggar hukum? Nah, ini menarik karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini marak kita lihat pernikahan yang dilangsungkan oleh generasi anak muda kita tanpa melihat batasan usia yang ideal. Nah, dari sisi hukum akan kita coba ulas. Baik, adapun dasar hukum yang menjadi rujukan kita yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 28B. Nah, yang berikut ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang perkawinan tadi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 tahun 1975. Baik, ada dua pertanyaan hukum yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah berapa batasan minimal laki-laki dan perempuan diperbolehkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua adalah apa akibat hukum bila anak di bawah umur melangsungkan pernikahan. Atau bisa saya ulangi, apa akibat hukum bila pernikahan anak di bawah umur itu terjadi. Nah, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama adalah tidak hanya secara biologis atau secara medis pernikahan itu dibatasi, tetapi dalam peraturan hukum atau dalam peraturan perundang-undangan tentunya pernikahan juga itu dibatasi, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, misalkan batasan laki-laki dan perempuan itu dibatasi untuk boleh melangsungkan pernikahan secara ideal. Nah, sebut saja ICRW dan UNICEF melaporkan tentang bahaya pernikahan, maksud kami pernikahan anak, dikemukakan di sana bahwa persoalan adanya risiko kesehatan anak yang dinikahkan di bawah umur. Jadi ada risiko. Itu yang pertama. Ini laporan ilmiah ya dari ICRW dan UNICEF. Misalkan di tahun 2001 disebutkan oleh UNICEF bahwa anak-anak yang hamil kecenderungan pada saat melahirkan itu bayinya mengalami prematur, komplikasi melahirkan bayi, bahkan bayi mengalami kekurangan gizi disebutkan di sana, dan angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Tentunya banyak risiko lain yang sangat berpeluang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur ini, sehingga memang secara medis ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, maksud kami undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila, jadi ini catatan bagi kita sekalian, bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila seseorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Ini yang terbaru, teman-teman bisa lihat dari atau di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan. Nah, juga dalam salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, ini lebih urgent lagi, dikatakan dalam undang-undang kita
bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan bisa teman-teman garis bawahi harus mendapat izin orang tua atau lebih tepatnya kedua orang tua dari yang akan melangsungkan perkawinan itu. Teman-teman lebih jelasnya bisa lihat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini teman-teman, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena saling melengkapi. Nah, berikut tentunya perkawinan itu sendiri khususnya di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan fakta bahwa banyaknya kejadian generasi kita, generasi Indonesia kita yang masih muda melangsungkan pernikahan di usia yang masih sangat muda, dan ini dilihat tentunya mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang sehingga dibuatlah pengecualian-pengecualian atau dalam bahasa hukum dikatakan dispensasi, sehingga tidak ada mandek ya secara hukum atau terjadi kekosongan hukum. Nah, di pasal 7 misalkan dikecualikan bagi perkawinan dengan alasan mendesak. Jadi dengan alasan mendesak dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di PN bagi teman-teman yang beragama non-Islam, dan di pengadilan agama atau di PA bagi teman-teman yang berkeyakinan agama Islam. Tetapi tentu ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin menikah oleh instansi atau institusi pengadilan. Misalkan semangat pencegahan perkawinan anak. Jadi permohonannya harus tetap didasarkan dengan semangat pencegahan perkawinan anak. Yang kedua, ada pertimbangan moral, agama, adat, budaya, bahkan dari aspek psikologis sampai aspek kesehatan serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila anak itu sendiri dinikahkan atau melangsungkan pernikahan. Jadi tidak semudah yang teman-teman bayangkan kita mengajukan dan kemudian diberikan syarat diberikan izin untuk menikah, karena ini pertimbangannya sangat ketat. Dan yang kedua adalah akibat hukum bagi yang melanggar ketentuan batasan usia pernikahan itu sendiri. Jadi atau yang lebih dikenal di Indonesia ini kawin muda atau pernikahan di bawah umur. Itu akibatnya adalah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi standarisasi undang-undang tersebut tentu tidak akan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu, ya dalam hal ini kita berbicara instansinya adalah Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama atau yang teman-teman familiar kenal dengan KUA. Nah, tentu dari aturan ini, dari regulasi ini, dari dasar-dasar hukum yang sudah kita jelaskan tadi, ada semangat yang ingin kita bangun. Nah, poin kami adalah yang pertama, mengajak generasi muda untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada usia produktif dan tidak melanggar hukum. Poinnya pada menikah pada usia produktif dan tidak melanggar hukum. Yang kedua adalah mengajak orang-orang tua atau wali generasi muda untuk tidak menikahkan anaknya, karena ini erat kaitannya antara anak yang akan dinikahkan dan orang tua, izin orang tua, untuk tidak menikahkan anaknya di usia yang sangat-sangat muda, secara hukum, yang dilarang secara hukum tentunya, supaya tercipta generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dan yang terakhir untuk catatan kita, komunitas atau jaringan pemuda cakap hukum, adalah menikah pada usia yang ideal secara hukum atau secara biologis dapat membantu melahirkan generasi yang sehat mental dan sehat fisik, dan dapat mengendalikan ledakan populasi dunia. Nah, tentu itu kontribusi kita ke depan. Kalau kita ikut mengambil andil dalam menikah sesuai dengan usia yang ideal dan tentunya sesuai dengan aturan hukum. Sekira itu yang bisa kami sampaikan untuk menjadi refleksi dan menjadi catatan hukum kita, melanjutkan konten-konten kita yang sempat tertunda di hari-hari kemarin. Tentu jangan lupa untuk terus mendukung kami. Kami ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share bagi kita sekalian. Dan kita adalah Jaringan Pemuda Cakap Hukum Indonesia.